Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam pada Era Reformasi. Dalam makalah ini, saya akan menjelaskan pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi. Tapi sebelum saya menjelaskan pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu reformasi. Kata reformasi berasal dari kata bahasa asing, yaitu reformation dalam bahasa Inggris atau reformasi dalam bahasa Belanda. Kata dasar reformasi berasal dari kata reform yang artinya membentuk kembali. Reform berasal dari kata form yang berarti bentuk atau membentuk. Konsep dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Reformasi diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam. Berbicara seputar pendidikan Islam berarti membuka suatu persoalan yang mempunyai ranah demikian luas. Pembicaraannya bisa mengambil ranah filosofis, intuisi, serta perkembangannya dalam konteks sosio-historis, politis, dan kultural. Ini semua mencerminkan bahwa pendidikan Islam merupakan topik klasik, tapi sekaligus aktual untuk terus diperbincangkan, apalagi pendidikan sebagai aktivitas pengajaran yang berlangsung dimanapun dan kapanpun, serta mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam kehidupan manusia. Memasuki pembahasan, yaitu pendidikan Islam di Indonesia pada era reformasi. Sejarah pendidikan Islam pada era reformasi. Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita 7 terpaksa gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai reformasi pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar roh era reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit perubahan berupa adanya kebebasan pers dan multipartai dalam bidang pendidikan. Kabinet reformasi salah satunya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan. Beban pemerintah menjadi sangat berat, sehingga terpaksa harus memangkas program, termasuk di dalamnya program penyetaraan guru-guru, dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintahan dalam
sektor pendidikan terutama dalam pendidikan agama Islam belum terpenuhi secara maksimal. Yang pertama, distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. Yang kedua, kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis. Yang ketiga, munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. Dari beberapa aspek di atas saja, kita dapat melihat bahwa pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan Islam, sedang dalam keadaan yang kurang baik karena adanya aspek-aspek yang menghalangi jalannya pendidikan berjalan dengan lancar. Jadi, pendidikan di Indonesia pada era reformasi berjalan kurang baik, terutama pendidikan Islam, dikarenakan adanya aspek-aspek yang menjadi kendala pada saat itu, yang menyebabkan tidak tercapainya pendidikan Islam dengan baik. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau dalam pembacaan materi pada makalah kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.